Hari ini aku mau cerita, aku bersyukur banget. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh punya nasar untuk menjual tas Hermes aku. Tas Hermes kulit buaya yang aku beli mungkin 5 tahun yang lalu. Aku beli waktu ulang tahun aku itu beberapa tahun yang lalu itu. Terus begitu aku tuh sekarang lagi ngebantuin Ustadz Fatih Karim bersama dengan Cinta Quran Foundation. Kita lagi membangun masjid di Yokohama. Nah tadi pagi tuh Igun syuting bareng sama Raffi Ahmad. Alhamdulillah tas aku laku di harga 500 juta rupiah. Alhamdulillah laku, langsung dibayar sama Arafi juga, dan langsung kita setorkan ke Cinta Quran Foundation. Jadi Igun hari ini tuh bener-bener bersyukur banget sama Allah. Jadi apa yang aku doa gitu kan, kayak ya Allah lakuin dong tasnya gitu kan, karena dia ibarat kata kalau tas itu kan Allah udah pernah kasih pinjem buat aku udah pernah pakai, udah pernah menikmati gitu. Makanya karena memang itu tasnya ada harganya, jadi dan salah satu tas termahal yang aku punya, jadi aku jual tas itu. Dan alhamdulillah hari ini Raffi beli, langsung ditransfer dan langsung aku kirim ke pembangunan masjid. Jadi hari ini aku happy banget. Jadi kan aku datang ke lokasi pakai tas itu, terus udah gitu tadinya mau gimmick doang masuk gitu. Terus aku cerita sama Arafi kalau misalnya aku lagi bantuin pembangunan masjid di Jepang, di Yokohama. Terus dia tanya tasnya mau dijual harga berapa. Aku bilang mau dijual tasnya di harga 500 juta. Terus dari itu Raffi cerita bahwa dia memang lagi kepengen ngebangun masjid juga gitu, dan tas itu dipastikan Mama Ami suka sama tasnya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, rezeki buat kita semua gitu. Jadi hari ini aku kayak ngerasa Allah tuh baik banget sama aku. Kayak Allah udah kasih pinjam barang mahal, aku udah pernah pakai dan aku rawat, dan alhamdulillah sekarang aku balikin lagi ke Allah gitu ya. Insyaallah Raffi juga bisa mendapatkan gantinya ribuan kali lipat. Allah juga kasih sehat buat Raffi, kasih sehat buat aku, dan semakin banyak kesempatan kebaikan yang bisa aku lakuin untuk umat juga gitu. Kak, mungkin boleh sedikit ceritain nggak sih kenapa pilih masjid di Jepang? Ya kan random ya. Ya. Aku tuh ketemu sama Ustadz Fatih itu pas aku lagi haji di salah satu restoran di Grand Zamzam di Mekah gitu. Terus dia gitu Ustadz Fatih cerita kalau dia lagi bangun masjid di Jepang, dan aku kemarin sempat datang ke masjidnya, sempat lihat masjidnya gitu. Jadi pas aku bilang, aku langsung kepikiran, kan aku orangnya juga paling random ya. Jadi aku bilang aku juga mau ikutan, aku mau jual tas aku. Jadi aku mau jual tas aku, nanti hasilnya aku sumbangkan. Kak, ini ada beberapa artis juga nggak sih masjid yang di Jepang itu, atau Ya, kan ada beberapa ya? Ada beberapa artis. Masjid yang sama? Di masjid yang sama. Oh. Tapi kan ya masing-masing punya gerakannya masing-masing ya. Betul. Punya cara, bagaimana caranya menggalang dana gitu. Karena kalau aku kayak berat gitu kayak gini, bantuin dong bikin masjid, kan nggak enak. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu dari barang yang tepat, ya kan, orang barangnya dia juga suka gitu ya. Sama halnya seperti aku kemarin bantu Palestina kan, aku bikin kerudungnya diminati masyarakat sampai dapat 2M dan kita bisa sumbangkan gitu. Jadi maksudnya gerakan yang aku buat tuh ternyata bisa diterima sama masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah senang. Proses pembangunan masjid itu udah seperti apa sih Kak yang di... Kalau pembangunan masjid di Jepang, insya Allah udah 50%. Jadi Januari kita mau ke sana, mau sholat pertama di bulan Januari tanggal 16. Itu yang dari di Yokohama. Kalau masjid aku yang di Pondok Cabe, sekarang juga udah mau 50% nih. Jadi kemarin hidupku cari dana gitu. Jadi ya memang kalau kita kerja buat Allah tuh Allah kasih kemudahannya gitu. Jadi ya memang aku sekarang udah nggak terlalu memikirkan hidup aku gitu. Jadi aku pengennya ya kerjanya bisa buat orang banyak, dan semoga tidak disalahartikan, tidak ada di ketemu orang-orang yang ajaib-ajaib lagi gitu. Walaupun kemarin aku sempat kayak ada salah satu orang yang udah lama aku nggak ketemu, minta tolong cariin kerja, tapi jadi kayak aku yang keutangan, kebebanan untuk cariin dia kerja gitu, ngerti nggak sih? Kan aku bukan dinas tenaga kerja, aku bukan dinas sosial, tapi jadi kayak orang butuh kerja,
jadi tumpuannya ke aku gitu, jadi kayak aku punya Dipercaya utang berarti. gitu kan, jadi bukan dipercaya ya maksudnya, ya menurut aku keselin juga jadinya gitu kan, jadi kayak jadi aku yang kebebanan untuk bisa nyariin dia pekerjaan gitu. Makanya aku tuh berharap juga di Indonesia semakin banyak peluang pekerjaan, orang-orang khususnya anak-anak Gen Z bisa betah sama kerjaannya, nggak dikit-dikit keluar dikit-dikit keluar gitu kan. Jadi ya sebenarnya kerjaan apapun itu kan balik lagi ya memang harus enak nggak enak harus dijalanin nggak sih, kayak kalian juga jadi media ada enak nggak enaknya juga, nggak semuanya enak terus kan gitu, tapi kan kita harus tetap ada yang dijalanin gitu. Jadi ya itu sih salah satu harapan aku juga gitu, jadi orang-orang yang ada di sekitaranku juga dapetin kerjaan yang benar, yang memang bisa cukup buat kehidupan sehari-hari mereka juga. Kak sempet ada saya nggak sih pas tas mahal itu mau dijual ke Arafin? Nggak sayang, justru aku udah planning kan mau aku jual, malah dari kemarin tuh kayak gini, dari aku taruh ke tas-tas, jual tas-tas second susah banget, dari grup WhatsApp udah, grup arisan udah gitu, aku jadi kayak ngebatin, ya Allah emang zaman lagi susah kali ya, orang lagi susah uang kali ya gitu kan, maksudnya yang kali 500 juta kan nggak kecil ya kan, nggak gampang nyari 500 juta gitu ya. Tapi pas aku posting sih gini, Kak Igun kayaknya cocok deh kerja di ini, di perumahan apa gitu, kayaknya jalannya lancar aja sih, sebenarnya nggak juga gitu kan. Jadi memang ya hari ini benar-benar aku bisa ngerasain benar-benar Jumat berkah ya gitu, Allah kasih keberkahan. Aku yang tadinya malas-malasan syuting bareng Raffi karena biasanya aku live, aku nggak pernah syuting tapping. Ternyata pas tapping itu Malah dapat hadiah ya Kak? dapat hadiah gitu. Jadi aku pulang bawa tas, aku bawa kantong. Jadi karena aku nggak bawa tas dua kan, jadi aku bawa kantong. Kan jadi kayak dua yang nanti kabul juga dengan sedekahnya subuhnya Kak Ivan. Ya, kalau kita ini kan kalau jadi manusia, kalau kita berharap sama manusia itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya aku sedekah subuh, ya aku minta gantinya sama Allah.